Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Pemahaman Ilmu Tajwid Menggunakan Metode Sorogan pada Siswa Pondok Pesantren Babu Salam. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah judul tersebut, yaitu ilmu tajwid merupakan ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seseorang yang dapat membaca Al-Quran memiliki banyak keutamaan karena membaca Al-Quran bernilai ibadah. Bahkan setiap huruf yang dibaca akan mendapatkan balasan berupa pahala 10 kali lipat dari Allah. Namun, apabila dalam membaca Al-Quran salah, seperti kesalahan mengucapkan huruf dan lafadz hingga merubah makna, sangatlah berbahaya. Karena kesalahan tersebut tidak hanya mengurangi keutamaan, namun malah menjadikannya pembaca itu dosa. Maka dari itu pentingnya mempelajari ilmu tajwid dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya, identifikasi dan pembatasan masalah. Untuk yang pertama, identifikasi masalah. A. Para siswa kurang aktif dalam mempelajari ilmu tajwid. B. Para siswa masih sulit menentukan ilmu tajwid. Dan yang terakhir, masih banyak siswa yang belum bisa mengidentifikasi bacaan tajwid dalam Al-Quran dengan benar. Yang kedua, pembatasan masalah. Yang pertama, upaya meningkatkan pemahaman ilmu tajwid. Upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, atau mencari jalan keluar. Dan selanjutnya, pemahaman adalah proses atau cara perbuatan memahami atau memahamkan. Menurut Benjamin S. Bloom, pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya, metode sorogan. Apa sih yang dimaksud dengan metode sorogan itu sendiri? Metode adalah cara yang tersusun dan teratur untuk mencapai tujuan, khususnya dalam hal ilmu pengetahuan. Untuk poin yang D, yaitu rumusan masalah, saya di sini akan merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana metode pembelajaran sorogan yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran ilmu tajwid serta pengaplikasiannya dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, apakah dengan adanya metode sorogan bisa meningkatkan pemahaman ilmu tajwid. Untuk poin yang E, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi tajwid di Pondok Pesantren Babu Salam. Untuk poin yang F, kontribusi hasil penelitian. A. Secara teoritik, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa terkait dengan meningkatkan pemahaman materi tajwid melalui metode sorogan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Babu Salam, dan untuk menambah pengetahuan terutama di bidang pendidikan Islam. Yang B, secara praktis. Di sini untuk peneliti, lembaga, santriwati, dan guru. Untuk peneliti itu sendiri untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam mengetahui penggunaan media dalam meningkatkan pemahaman siswa. Untuk lembaga, yaitu untuk mengetahui dan meneliti kemampuan siswa dalam menerapkan ilmu dan teori yang didapat di bangku sekolah serta sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang. Untuk siswa,
agar siswa lebih mudah dalam menerima materi dan memahami yang disampaikan oleh guru. Untuk guru, agar guru lebih mudah menyampaikan materi secara logis, praktis, sistematis, serta efektif dan efisien dalam mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Untuk poin yang G, telaah hasil penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis tindakan. Yang pertama yaitu telaah hasil penelitian terdahulu. Sejauh pengamatan yang dilakukan, peneliti menemukan karya tulis dan penelitian yang secara substantif memiliki keidentikan atau kesamaan. Selain itu ada juga perbedaan dalam segi penelitiannya. Di antara karya tulis yang penulis temukan adalah, saya di sini penulis dari Siti Zainurah dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Materi Tajwid Melalui Metode Muhafadzah, Santri Putri kelas 1 Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Di dalam skripsi tersebut, peneliti membahas tentang implikasi metode muhafadzah dalam meningkatkan pemahaman materi tajwid melalui metode muhafadzah santri putri kelas 1. Kemudian hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dengan melakukan muhafadzah santri putri kelas 1 dapat memahami materi tajwid pada bab mat. Nilai ujian mereka di atas rata-rata, yaitu di atas 50. Dan santri bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Lalu untuk persamaan penelitian dengan skripsi di atas adalah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ilmu tajwid. Dan perbedaannya pada penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman ilmu tajwid dan menggunakan metode sorogan, sedangkan pada skripsi di atas menggunakan metode muhafadzah. Untuk yang poin kedua yaitu landasan teori. Yang pertama, pemahaman materi ilmu tajwid. Secara etimologi, tajwid berarti memperbaiki. Secara terminologi, yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan mustahaknya. Yang kedua, dasar-dasar ilmu tajwid. Dalam kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkami Tajwid dijelaskan, menurunkan Al-Quran berikut tajwidnya, demikianlah yang sampai kepada kita darinya. Dari petikan kitab di atas diketahui bahwa hukum pembelajaran tajwid pada dasarnya adalah fardu kifayah atau merupakan kewajiban kolektif, namun hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan aturan tajwid adalah fardu ain atau merupakan kewajiban pribadi. Untuk poin yang C, metode sorogan. Apa yang dimaksud dengan metode sorogan itu sendiri? Yaitu kata sorogan berasal dari bahasa Jawa yang berarti sodoran atau yang disodorkan. Sistem sorogan ini menggambarkan bahwa seorang guru di dalam memberikan pengajaran senantiasa berorientasi pada tujuan, selalu berusaha agar santri yang bersangkutan dapat membaca dan mengerti serta mendalami isi pembelajaran. Untuk yang ketiga, kerangka berpikir. Proses belajar mengajar Al-Quran dalam pelaksanaannya yaitu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai. Selain itu, guru hendaknya mampu untuk membantu siswa dapat menerapkan ilmu yang dipelajarinya dengan benar agar siswa memiliki kemampuan dalam menerapkan ilmu yang dipelajarinya dengan benar. Untuk poin yang keempat, pengajuan hipotesis tindakan. Berdasarkan beberapa teori pendukung dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah
upaya meningkatkan pemahaman ilmu tajwid menggunakan metode sorokan pada siswa Pondok Pesantren Babu Salam. Untuk poin yang terakhir yaitu metode penelitian. Yang pertama, objek tindakan kelas. Objek dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman ilmu tajwid melalui penerapan metode sorokan pada siswa Pondok Pesantren Babu Salam. Yang kedua, setting dan subjek penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Babu Salam di Samojorjo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi subjek penelitian adalah para siswa Pondok Pesantren Babu Salam yang dilaksanakan selama 45 menit. Untuk yang keempat, prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas per siklus. Yang pertama, perencanaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya menggunakan metode sorokan untuk mempermudah pemahaman siswa dalam mempelajari ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran. Untuk pelaksanaannya, yang pertama, pembukaan. Jadi seorang guru membuka terlebih dahulu, lalu berdoa, dan selanjutnya dilakukan dengan absensi. Yang kedua, kegiatan inti. Guru menyuruh santri bergantian membaca Al-Quran. Guru memberikan koreksi terhadap bacaan santri yang masih salah. Yang terakhir, penutup. Penutup di sini selaku guru sebelum mengakhiri pelajaran mengulas kembali pelajaran yang diberikan, kemudian menutupnya dengan bacaan Alhamdulillah. Kemudian untuk poin yang C, pengamatan. Pengamatan yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan dan mencatat kejadian-kejadian yang tidak terdapat dalam lembar observasi dengan membuat lembar catatan lapangan. Yang terakhir, refleksi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi dari pelaksanaan tindakan pada siklus 1 yang digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembelajaran siklus berikutnya. Jika hasil yang diharapkan belum tercapai, maka dilakukan perbaikan yang dilaksanakan pada siklus kedua dan seterusnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.